apa? Mengambil langkah apa? Tidak ada. Jadi kalau Bang, Dulu Bang, saya dipotong dulu, mohon maaf. Sabar dulu Biar Bang Anto, Bang Anto sabar. Tahan dulu Bang Anto. biar konteks ini nanti tidak lepas dari konteks, gitu loh. Tidak lepas, tidak terputus lah Bang. Ibarat orang jalan kalau dipotong kan nggak enak kita nanti. Nanti kita siap, siap. terputus nanti jalannya itu. Oke, silakan lanjut Bang Andik. Nah, apa yang dilakukan Mas Yun? Nah, nggak ada Bang. Apa ini asumsi saya loh ya, pengamatan saya itu tidak ada. Nah, kalau Mas Iyun itu bersikap secara profesional, mementingkan benar-benar Sobat Bang Ngarit, bahwasanya beliau sendiri itu besar karena adanya fan-nya Sobat Ngarit. Nah, keluarga, dikatakan keluarga kan, nah, keluarganya Sobat Ngarit. Iya benar ini. Sepatah kata saya aja ini nggak mujarab Bang, nggak mungkin sampai sana. Tetap ada pembatasan-pembatasan yang mungkin tidak dihiraukan. Tapi kalau kata Mas Iyun, satu kata itu bisa dianut dari ribuan orang. Maka itu apa salahnya Mas Iyun itu mengadakan live edukasi 1 minggu sekali aja dari pembekalan. Ada nggak live-nya Mas Iyun yang pembekalan buat Sobat Ngarit? Saya tanya. Itu aja yang saya pertanyakan. Ada apa enggak? Nah, terus mau dibawa kemana Sobat Ngarit ini? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Edukasi yang bagus, dalam arti kata yang bagus, karena Sobat Ngarit yang di bawah ini dibawa kemana nggak tahu. Kalau yang udah yang di ring atas, ya dibawa kemana saja boleh, karena mereka sudah kaya, sudah trending. Enggak. Semuanya. Oke. Kan gitu. Siap. 1 minggu sekali edukasi pembekalan, edukasi masalah gimana caranya sapi-sapi yang sekarang kena wabah itu bagaimana. Kan lebih bagus lagi daripada BK-BK-an. Oke. Tak jawab ya? Apa masih terus? Monggo, silakan. Ini dari tentang untuk pengarahan dalam arti pesan-pesan Mas Yun untuk sobat-sobat Ngarit dan sebagainya itu. Kalau menurut saya itu ada tapi tidak banyak. Selalu kalau lab, kalau diakhiri atau pertengahan pasti ada, jangan sampai berantem sama saudara sendiri begini-begini. Tunggal wadah jangan sampai tumpah, tunggal ibu aja sampai dan sebagainya lah. Kalimat yang sederhana tapi kalau orang paham pasti paham. Tapi kalau mungkin orang nggak bisa memahami ya nggak ada. Sebentar ya Bang. Ya, Tunggu dulu saya Bang. itu Halo gini, Bang, bentar dulu. Bang. Satu dulu, saya satu belum selesai. Jangan diputus dulu. Nanti baru. Pertanyaan saya itu bukannya masalah perkataan Bang, tindakan. Tindakan sama Bentar. perkataan itu beda loh. Betul paham ini. Bentar ya, satu-satu dulu. Satu. Kedua tentang masalah wabah, masalah sapi dan sebagainya. Nonton di YouTube-nya juga udah dia kasih paparan edukasi tentang sapi mengatasi wabah dan sebagainya. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, ini mohon maaf ya, aku bukan memuja atau memuji. Aku meluruskan kalau memang nggak lurus ya, kalau salah mohon dimaafkan aja, namanya manusia biasa. Kalau saya pribadi masalah tentang Komal seperti ini dia ngasih wawasan gini itu kemungkinan tidak akan terjadi karena apa? Satu Komal sini satunya enggak, satunya Komal sini satu enggak, di dom-dom yang lain-lain kan begitu. Kemungkinan besar seperti itu. Ketiga ya. Ketiga, masalah menanggapin tentang kegaduhan gini, ada pesan nggak dari Mas Sud dan sebagainya, dan nindak lanjutin nggak supaya tidak ngucat sana tidak sini, kan selalu dipesan jangan ngucat sana, ngucatlah saya, kan begitu Bolo. Tapi kalau ini sebenarnya kalau mau dibahas terus nggak habis-habis Bolo. Kalau mau memberi untuk edukasi yang lebih lanjut lebih baik, kalau menurut saya tunggu besok hasilnya gimana, yang ketemu face to face semua yang hadir. Kalau yang nggak hadir ya nunggu beritanya aja, FYP-nya enggak atau gimana gitu aja. Terima kasih. Bang Anto tahan. Kita persilakan Bang Taibul. Bentar, saya tanggapi dulu ya. Karena tadi statement saya ditanggapi, ganti saya menanggapi ya. Ini loh Bang. Jadi kalau Mas Iyun itu bukan tindakan Bang, itu perkataan. Mohon maaf ya, itu perkataan.
dalam konteks tindakan yang dilakukan, tindakan itu dia turun ke bawah. Sekarang kalau masalah pembekalan di YouTube, Mas Iyun itu terkenalnya bukan di YouTube, Bang. Pengikutnya banyak yang gimana? Perlu kita garis bawahi. Di TikTok, Bang. Itu real dan nyata itu. Itu di TikTok. Secara tidak langsung, Mas Iyun ya, daripada PK-PKan, Mas Iyun ini lebih baik ya, lebih baik. Ini kan cuma saran-saran dan membangun kan ketik. Dia melakukan edukasi atau datang ke room-room kecil. Daripada PK-PKan setiap hari 1 jam ataupun setengah jam ataupun 15 menit berapapun waktunya itu, ya 1 minggu sekali aja lah. Coba lebih membangun apa tidak? Perlu digarisbawahi, Bang, itu. Tindakan, Bang, bukan perkataan. Kalau perkataan ya tetap semua orang berkata tidak munafik loh ya. Kalau orang itu tidak munafik, semua orang tetap berkata terima kasih, jangan ribut ya, serang saya saja. Itu sudah hal biasa, Bang. Enggak, oke, saya tanggapin ya, sorry. Tar dulu ya. Itu udah jangan munafik lah intinya. Kita nggak munafik. Orang setiap pasti berbicaranya begitu. Tapi pada kenyataannya secara logika itu tidak ada, Bang. Sekarang pertanyaan saya gini, kalau sebagai pendiri keluarganya diacak-acak, diadu domba oleh sana sini, santai aja ya. siapa? Kenapa Mas Iyun tidak ada tindakan loh ya? Ini tindakan bukan perkataan ya. Kalau perkataan orang bisa, mohon maaf, bentar dulu, jangan dipotong dulu. Kalau sampean potong silahkan monggo, berarti kita tidak adu argumentasi untuk membangun. Kan gitu. Oke, lanjut Bang Andik. Nah, boleh lah. Izin. Terus yang kedua ya, yang kedua gini. Brand sama komunitas ataupun keluarga itu yang seharusnya dan yang pantas didahulukan yang mana? Kedua, itu pertanyaan saya lah ya. Belum. Nanti cepat waktunya ya, gantian yang lain, Bang. Ada izin, host. Monggo. Ini bukan pembicaraan 2 orang. izin menanggapi saya. Udah kebanyakan rokok. Ketika saya yang ingin tanya sama Andi ya. Monggo Sama silakan. Andi. Ini seumpama saja. Kalau jenengan jadi Iyun, kira-kira apa yang Anda lakukan? Yang saya lakukan, karena saya itu pendiri, mohon maaf loh ya, kalau yang saya lakukan ya, karena saya itu pendiri, bagaimana swakelola saya terhadap yang namanya keluarga, katanya kan keluarga Sobat Ngarit. Sobat Ngarit kan dikatakan keluarga bukan komunitas. Di mana tetap saya tengok keluarga saya. Apa jeritan Tengok itu maksudnya seperti apa? Tengok itu tengok seperti dalam apa? arti kata tengok. Datang ke rumahnya kali, Bang. Di mana keluh kesah, mereka itu lo kangen. Sebetulnya kalau nggak munafik mereka itu kangen, mereka pengen dihadiri, nggak mungkin nggak itu. Kalau orang nggak munafik itu loh, kita berbicara secara real dan fakta. Jangan kita itu berbicara kalau ini munafik dengan diri kita, jangan. Kalau kita bicara iya enggak, kalau saya begitu orangnya. Oke, Bang, udah Bang Andi, tolong satu dulu, udah cukup dulu ya, satu-satu. Monggo, itu sudah saya tanggapi, saya tengok. Nah, Dan saya menjawab Bang Andik dulu sebentar ya, Bang. Izin sebentar ya. Ini saya simpel aja nih, habis ini turun biar yang lain naik. Jadi kalau menurut saya mohon maaf banget. Jangan berasumsi yang terlalu detail begitu. Kalau yang mau ngikut silahkan, nggak ngikut silahkan, selesai. Dalam arti konteksnya itu ya, jangan bikin keruh atau provokator atau dan sebagainya, berargumen yang terlalu lebih. Harus Mas Yun harus begini, orang Mas Yun nyantai-nyantai, kita yang mintanya begini-begini, agak kejauhan kalau menurut saya, Bolo Mas Andika ya, kalau menurut saya. Itu aja, terima kasih. Kalau sampai mengatakan saya itu provokator, pertanyaan saya begitu. Begini ya. Jangan orang tua lah itu. Ya, statement saya kayak gini. Bang Andik. Enggak dulu. Ini sekali aja nih. Kalau ngomong itu. Karena saya di justice provokator ataupun mengadu, Mbak. Mohon maaf ya.
apakah statement saya kayak gini tidak membangun? Apakah provokator ataupun mengadu? Mohon maaf. Silakan. Kayak gini saya tanggapi. Saya tadi sudah bilang, Sobat Ngarit ini hanya sebatas, sampai saat ini hanya sebatas kerumunan. Siapa aja boleh masuk, siapa aja boleh keluar, tidak ada aturan. Yang mendukung ya monggo, yang mau bikin kekacauan di dalam kerumunan itu ya monggo, paling kuwi diantem dhewe karo sing ada di dalam kerumunan itu kan. Ini sudah ini. Nah, kalau Oke, saya mungkin tahan nanti dulu. dibikin struktur ya monggo, tapi saya wanti-wanti jangan sampai itu dipaksakan. Biarlah itu berkembang secara organik. Misalnya saya juga sering misalnya promosi agar pemanfaatan limbah kandang itu untuk pupuk organik dilakukan. Ya itu bukan pekerjaan kayak membalikkan tangan ternyata. Saya sudah bicara di beberapa formal untuk memanfaatkan itu. Tanggapannya juga belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Sedikit pun malah kadang-kadang enggak ada. Melenceng. Iya, sakit jengkelnya saya bikin sendiri dan itu tak bagi-bagikan kepada petani. Masalahnya sekarang ini kalau kita itu guyup bisa bicara di ini dengan kepala dingin, dengan menatap masa depan, insya Allah bisa. Yang penting itu besok libur kalau yang kerja ini. Ya, izin saya. Iya, Oke, Bang Enka, Bang Andik, Bang Anto tahan. Kita kasih Oke, aku makasih banyak ya. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang baik ya. Intinya saya bilang itu ya guyup rukun, nggak ada provokator, nggak ada yang egois begini-begini. Ikutin alurnya aja kalau menurut saya boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin tunggu dulu Bang Anto, izin Bang Anto. Maaf sebelumnya Bang Anto. Gini, ini kan diskusi kita ini kan belum berakhir. Alangkah baiknya diakhiri dulu. Jadi ya nggak apa-apa, nyimak aja dulu Bang Anto. Gitu. Iya, ini kan mesti gini, setiap diskusi itu kan pasti di akhir diskusi itu kan ada sebuah kesimpulan. Kesimpulan juga itu kan bukan hal mutlak. Hanya minimal untuk mengakhiri diskusi itu harus ada sebuah kesimpulan. Maksud saya Bang Anto ya minimal kalau memang dulu ini ya mute aja dulu Bang sambil nyimak gitu. Oke, saya mute dulu ya. Siap. Ya, itu Bang. Ya. Oke, Izin ya. Mas Payung silakan Bang. Ya. Untuk dengan tema ini saya seneng gitu, karena apa? Ini kan untuk membangun kan, gimana kedepannya tuh Sobat Ngarit itu diarahkan kemana. Tapi saya lucunya itu yang seharusnya dibahas berbulan-bulan kemarin, cuma ada pembahasan sekarang gitu loh. Karena apa? Saya sepakat dengan Bang Andi ini karena apa? Karena Mas Iyun ini setiap ada problem atau setiap ada terobosan yang bagus, Mas Iyun itu nggak mengambil sikap gitu loh. Ya mungkin karena usia ya, mohon maaf ya, mungkin karena usia. Kita ambil ya, kita uji lah. Gimana Mas Iyun itu nggak pernah mengambil sikap? Karena kemarin itu ada terobosan, Sobat Ngarit itu tuh dilaunchingkan ke Dewan Perwakilan Rakyat gitu loh. Tapi Mas Iyun menanggapi lain, Mas Iyun mau menuntut gitu loh. Yang seharusnya Sobat Ngarit ini ada terobosan UMKM, tapi Mas Iyun menghambati gitu loh. Yang seharusnya Mas Iyun itu banyak harus banyak masukan dari teman-teman, mungkin dari dari saudaranya Sobat Ngarit gitu loh. Karena sampai sekarang pun ada hujatan, ada ini Mas Iyun nggak pernah mengambil sikap gitu loh. Yang adanya itu sikapnya Mas Iyun itu semakin hari itu semakin berubah. Kita bisa uji gitu loh. Yang seharusnya itu pembahasan itu dari kemarin, yang ada di pemikiran Mas Iyun itu dari kemarin-kemarin, bukan sekarang gitu loh. Sobatnya itu arahnya itu diarahkan kemana gitu loh. Papi Tomli Wafa itu membantu sobatnya itu berkembang, diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Nah itu adalah momen, tapi Mas Iyun itu nggak mengambil momen itu, malah Mas Iyun itu menghalangi. Jangan sampai mengambil sikap, ntar bisa aku tuntut gitu loh. Mungkin dari usia Mas Iyun kita harus bijaksana juga, harus menyimpulkan mungkin Mas Iyun masih kurang dewasa atau apa, mohon maaf ya. Mungkin banyak masukan lah untuk Mas Iyun, karena Mas Iyun nggak pernah mengambil sikap yang bijak menurut saya ya. Mungkin harus banyak masukan. Lanjut untuk yang lain. Bang Taibul.
Ya, terima kasih kawan-kawan. Saya kira diskusi malam ini cukup sehat ya. Saya merasa senang ya. Pro dan kontra, ada yang melempar, kemudian ada yang menanggapi. Sampai pada titik ini semuanya saya lihat sangat positif. Ya. Pembicaraannya sangat positif. Ya, ada harapan-harapan para penggemar apa netizen. Ya, intinya kita memperhatikanlah tentang Mas Iyun dan Sobat Ngarit ini. Ya. Ada yang beranggapan sudahlah kita nikmati saja sesuai alurnya. Itu sah, saya setuju. Kemudian ada yang beranggapan harusnya Mas Iyun begini dong, karena dia sudah menjadi seorang public figure. Dia banyak pengikut yang setiap perkataannya akan banyak yang mengikuti. Saya juga setuju. Kenapa saya bilang setuju? Karena memang yang disajikan Mas Iyun itu ada dua posisi itu. Ada dua posisi itu. Di samping dia juga entertain, dia juga menginginkan edukasi. Dia juga menginginkan ada kerumunan kekeluargaan. Saya setuju juga dibilang Bang NK tadi ini sebuah kerumunan. Dibilang fans saya juga setuju. Ya, memang harapan kita berdiskusi ini tadi bagaimana menjadi lebih baik. Apapun tanggapan dari para netizen, kita anggap aja kita netizen aja dulu ya kan. Ya, entah itu berbentuk sebagai fans Sobat Ngarit, fans Mas Iyun, fans Pak Iyun, atau apapun namanya ya. Memang harapan-harapan diskusi-diskusi inilah yang kita harapkan berkembang. Agar pembicaraan yang berbau hujat-hujatan itu menurun. Setidaknya diskusi kita malam ini saya anggap mulai tertata. Ya, mulai ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapat. Saya mendengar, artinya orang-orang yang hadir di sini ternyata orang-orang hebat gitu, berpikir hebat gitu. Dan mudah-mudahan harapan-harapan itu nanti bisa terangkum dalam satu ya yang lebih baik lagi. Apakah itu hanya dijadikan sekedar fans saja? Nah, kalau misalnya dijadikan fans saja, bagaimana supaya jadi lebih baik lagi? Kalau enggak, misalnya kita harus jadikan sebuah organisasi yang ada legitimasinya, bagaimana juga ya kan? Harus bagaimana kitanya? Ya itu kita memang harus menunggu harapan-harapan itu besok. Nah, tentu nanti bisa berbeda lagi juga kita kan ketika hasil besok. Saya tetap senang ya, artinya ada terus bahan yang bisa kita diskusikan. Karena selama sesuatu bahan itu bisa kita diskusikan, bisa kita kritik, bisa kita beri saran, bisa kita iyakan, artinya ada harapan Sobat Ngarit ini punya potensi untuk lebih baik, ya kan? Karena memang pasti kejadian ini. Kalau ini hanya jadi sebuah kerumunan, dia akan hilang sendiri dengan waktu. Tapi kalau dia nanti akan terus dikembangkan, entah itu dikembangkan sebagai fans saja, tapi fans yang baik, atau dikembangkan dalam wadah organisasi yang terstruktur. Saya kira tanggapannya begitu aja. Terima kasih. Siap. Oke, Bang D 1990. Kalau aku berpendapat gini aja. Hidup itu seperti yang pernah aku sering gaungkan, seperti anak tangga. Jadi kalau kita masih menginjak di bawah, dia tidak bisa berpikiran di atas itu seperti apa, rasanya seperti apa, susahnya seperti apa. Jadi ya kayak si Iyun sendiri, mungkin dia menyebut dulunya Sobat Ngarit itu hanya buat penyemangat fans-fansnya saja. Secara tidak disadari, fansnya itu ternyata mayoritas itu umur bukan di umurnya dia, tapi umur di atas dia yang pemikirannya lebih daripada dia. Jadi dia sendiri kayak bisa dibilang demam panggung, bingung sendiri mau gimana ini Sobat Ngarit, kan gitu. Sedangkan dia mau bertindak, dia bingung arahnya kemana.
mau dikemanain, sedangkan yang di bawah menuntut gini. Kalian kita ya jadi penonton yang bijak-bijak saja ya. Kalau emang ada yang bisa dikomentarin, komentarin. Siapa tahu dengan kita mengadakan kayak gini, mungkin Iyunnya nggak lihat, tapi orang-orang yang di dekatnya Iyun bisa mendengar, bisa melihat, kemungkinan juga bisa disampaikan ke Iyun, sedikit membuka egonya dia, pemikirannya dia, rasanya dia terhadap sobat ngarit ini. Kalau dia tetap kekeh dengan egonya yang sekarang, ya maaf, sobat ngarit ya tetap lempeng kayak gini, hanya sebatas fansnya saja, tidak ada perkembangan ke arah yang realnya, di nyatanya. Jadi sobat ngarit itu hanya ada di media sosial saja. Kalau saya pendapatnya gitu sih. Mungkin ada yang lain. Naikkan indeks tuh, saya turun dulu boleh. Idep naik. Gini, Bang Taibol gini, enggak usah turun. Biar Bang, karena sudah ngantuk ini Bang DP9, biar turun dulu beliau.